Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Konten panas bikin Norwich City putus kontrak dengan sponsor. Dilansir Daily Mail, Norwich memutus kontrak kerjasamanya dengan BK, perusahaan taruhan asal Asia. Padahal mereka baru menjalin kesepakatan bernilai 5 juta pound sterling atau sekitar 100 miliar rupiah pada Sabtu 5 Juni lalu. Penyebab Norwich memutus kontrak adalah konten panas perihal trik pemasaran BK. Perusahaan itu banyak membuat konten tak senonoh untuk memasarkan rumah judinya. Jika tak dapat Varane, Manchester United disarankan datangkan bintang PSG. Raksasa Liga Inggris Manchester United menargetkan kedatangan bek tengah Real Madrid Rafael Varane di bursa musim panas tahun ini. Namun sampai saat ini kesepakatan belum terjadi. Menurut Rio Ferdinand, MU lebih baik memprioritaskan penandatanganan bintang Paris Saint-Germain Marquinhos. Ferdinand mengklaim bek PSG lebih cocok untuk setan merah. Dia dinilai tepat untuk diduetkan dengan kapten Manchester United Harry Maguire. Dilirik Barcelona, Gundogan tunda negosiasi kontrak baru bersama Manchester City. Gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan dikabarkan menunda pembahasan soal kontrak barunya. Langkah ini diambil lantaran Gundogan tengah dilirik oleh klub elit lainnya di Eropa yakni Barcelona. Sebagaimana diwartakan Sportsmall, Kamis 10 Juni 2021, Gundogan belum memiliki rencana untuk memperpanjang kontraknya di Manchester City dalam waktu dekat, sebab dia membuka peluang untuk hijrah ke tim lain. Tembus skuad utama Real Madrid, Miguel Gutierrez berterima kasih pada Marcelo. Sepak bola Real Madrid, Miguel Gutierrez mengucapkan terima kasih kepada Marcelo sebagai panutan. Dia mengatakan bahwa seniornya itu membantu karirnya sehingga bisa menembus skuad utama Los Blancos. Miguel Gutierrez merupakan bek handal termuda di Real Madrid. Bagi Gutierrez yang kini berusia 19 tahun, bermain tim utama membuatnya merasa dirinya bangga. Dia pun berterima kasih kepada Marcelo yang telah memandunya saat masuk ke tim senior. Wow, Real Madrid mau nebeng di kandang Atletico musim depan. Real Madrid ingin berkandang untuk sementara di Wanda Metropolitano musim depan. Ini disebabkan stadion milik Atletico Madrid tersebut bisa menampung lebih banyak penonton daripada Estadio Alfredo Di Stefano. Pasalnya, musim 2021-2022 nanti ada rencana menghadirkan kembali penonton secara terbatas, maka Madrid butuh stadion yang lebih besar. Dilaporkan Marca, Santiago Bernabeu yang menjadi kandang utama Madrid saat ini masih dalam tahap renovasi, namun sedikit lagi rampung. Los Blancos diperkirakan baru kembali ke sana pada September atau Oktober 2021. Resmi, Georginio Wijnaldum gabung PSG. Paris Saint-Germain secara resmi mengumumkan transfer Georginio Wijnaldum. Gelandang internasional Belanda itu dikontrak 3 tahun oleh PSG. Wijnaldum sempat dikaitkan dengan Barcelona dan Bayern Munich, namun gelandang berusia 30 tahun itu pada akhirnya berlabuh di Paris bersama PSG. Paris Saint-Germain dengan senang hati mengumumkan transfer Georginio Wijnaldum. Demikian bunyi pernyataan PSG di situs resminya. Sergio Busquets tetap perkuat timnas Spanyol di Piala Eropa 2020. Luis Enrique mengambil keputusan untuk menunggu Sergio Busquets pulih dari COVID-19. Dia yakin Sergio Busquets bisa segera bergabung dengan skuad Spanyol yang dipersiapkan turun di Piala Eropa 2020 dalam waktu dekat. Sebagaimana diketahui, Sergio Busquets dinyatakan positif terpapar COVID-19 pada Senin 7 Juni 2021. Kini gelandang berusia 32 tahun itu pun tengah melakukan isolasi mandiri.
Dengan kondisinya saat ini, Sergio Busquets diperkirakan tidak bisa membela Spanyol di pertandingan pembuka Piala Eropa 2020 melawan Swedia. Namun dia diharapkan bisa bergabung setidaknya pada laga kedua. Ambisi besar Cristiano Ronaldo bareng timnas Portugal di Piala Eropa 2020. Cristiano Ronaldo menjadi bagian penting bagi Portugal sejak belasan tahun yang lalu. Sejak bergabung dengan timnas Portugal pada 2003, dia mampu membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia. Ia bahkan langsung membawa Portugal runner-up pada Piala Eropa perdananya pada 2004. Cristiano Ronaldo kemudian mengantarkan timnya menjadi juara Eropa pada 2016 lalu. Cristiano Ronaldo mengaku jika semangatnya dalam menghadapi Piala Eropa sejak 2004 tidak mengalami perubahan. Ia yakin bisa mengulangi hasil serupa pada Piala Eropa 2020. Kenapa Piala Eropa 2020 tak berubah nama jadi Euro 2021? Piala Eropa 2020 sejatinya dihelat 12 Juni hingga 12 Juli tahun lalu. Tetapi pandemi virus corona membuat turnamen itu tertunda setahun. UEFA memang sempat galau terkait nama turnamen tersebut, apakah akan berubah jadi Euro 2021 atau tetap Euro 2020. Menurut UEFA, nama Piala Eropa 2020 atau Euro 2020 tetap dipertahankan demi menjaga orisinalitas turnamen tersebut. Keputusan ini memungkinkan UEFA untuk mempertahankan visi dari turnamen, yaitu untuk merayakan peringatan 60 tahun Piala Eropa, ujar pernyataan resmi UEFA. Griezmann lebih nyaman main di Prancis ketimbang bersama Barcelona. Hubungan antara Antoine Griezmann dengan Barcelona memang bisa dibilang tidak begitu harmonis. Striker asal Prancis itu bukan merupakan bintang di Barcelona, kendati memiliki permainan yang tidak begitu buruk. Gaya bermainnya bisa dikatakan tidak terlalu cocok dengan permainan Barcelona, dan hal itu menyebabkan beberapa laporan yang menyebut bahwa Griezmann memiliki masalah hubungan yang canggung dengan Lionel Messi. Griezmann pun angkat bicara mengenai situasi tersebut di sela-sela latihan bersama timnas Prancis. Dia mengakui bahwa lebih nyaman dan merasa tidak tegang saat bermain di timnas Prancis ketimbang bersama Barcelona. Presiden Prancis turun tangan agar N'Golo Kante menyabet Ballon d'Or. Presiden Prancis Emmanuel Macron ikut turun tangan dalam kampanye agar bintang Chelsea N'Golo Kante menjadi peraih Ballon d'Or 2021. Nama Kante menjadi perbincangan seiring kesuksesan Chelsea meraih titel Liga Champions 2020-2021. Pemain berusia 30 tahun itu tampil apik dalam keberhasilan The Blues di ajang ini. Dikutip dari laman RMC Sport, Macron menyebut Kante layak mendapatkan Ballon d'Or karena bisa menjadi contoh untuk orang lain di dalam dan di luar lapangan. Chelsea kirim perwakilan ke Milan untuk bahas transfer Ziyech. Raksasa Premier League Chelsea memutuskan untuk memasukkan Hakim Ziyech dalam daftar jual musim panas ini. Pasalnya hubungannya dengan pelatih The Blues yakni Thomas Tuchel memburuk. Chelsea dikabarkan mengutus agen Fali Ramadhani untuk membahas transfer Hakim Ziyech dengan AC Milan. Ramadhani dan Milan telah menggelar pertemuan pada hari Rabu 9 Juni kemarin. Namun kabarnya tak cuma transfer Hakim Ziyech saja yang dibahas dalam pertemuan antara Fali Ramadhani dan AC Milan, ada beberapa poin lain meski tak disebutkan secara mendetail. Pepet Arsenal, pendiri Spotify naikkan tawaran jadi 40 triliun rupiah. Pendiri Spotify, Daniel Ek, masih ingin membeli Arsenal meski Stan Kroenke dengan gamblang menolak mentah-mentah. Tak menyerah, Ek dilaporkan sedang menyiapkan tawaran lebih tinggi yakni mencapai 2 miliar pound sterling atau setara dengan 40 triliun rupiah. Sebelumnya, Ek menawarkan hendak membeli Arsenal dengan 1,8 miliar pound sterling yang mendapat dukungan dari mantan bintang Arsenal Thierry Henry dan Dennis Bergkamp, namun gagal karena Kroenke mengatakan tidak butuh uang. Keinginan Ek untuk memiliki Arsenal terbilang cukup besar. Ek telah lama menjadi fans The Gunner. Ia bahkan menggandeng legenda klub seperti Thierry Henry, Dennis Bergkamp hingga Patrick Vieira untuk mempermulus proses ambil alih.
Tawaran terlalu rendah, Dortmund tolak Manchester United mentah-mentah. Tawaran Manchester United senilai 67 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah pada Dortmund untuk mendapatkan Sancho ditolak mentah-mentah. Tawaran tersebut dianggap terlalu jauh dari bandrol yang Dortmund sematkan untuk anak ajaib asal Inggris itu. Laporan dari BBC menyebutkan jika Borussia Dortmund meminta mahar senilai 77,5 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah dengan tambahan bonus senilai 4,25 juta pound sterling atau sekira 85,8 miliar rupiah. BBC Sport juga menyebutkan jika Manchester United dan Dortmund tak sepakat perihal tenor pembayaran transfer Jadon Sancho. Manchester United ngotot ingin melunasi transfer tersebut dalam jangka 5 tahun ke depan, sementara Dortmund hanya mau menerima pelunasan transfer maksimal selama 4 tahun ke depan. Ini harga yang harus Manchester United tebus untuk dapatkan Trippier. Jawara La Liga Spanyol 2020-2021 Atletico Madrid menegaskan jika Manchester United harus menebus salah satu penggawa andalan mereka, Kieran Trippier, dengan mahar yang telah mereka tentukan usai penawaran pertama Setan Merah ditolak mentah-mentah. Sebelumnya, Manchester United telah melayangkan penawaran formal senilai 12 juta euro atau sekitar 208,1 miliar rupiah yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Atletico Madrid. Laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan jika Atletico Madrid hanya akan melepas Trippier asalkan Manchester United mau menebus klausul rilisnya senilai 40 juta euro atau sekira 693,9 miliar rupiah. Allegri jadi biang kerok batalnya Juventus boyong Gianluigi Donnarumma. Pelatih anyar Juventus Massimiliano Allegri mempunyai kekuasaan yang cukup besar dalam mengambil keputusan terkait bursa transfer musim panas 2021. Menurut kabar, Allegri menjadi salah satu sosok yang menolak kehadiran kiper Gianluigi Donnarumma di skuadnya. Melalui Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Allegri menolak Donnarumma karena lebih memilih kiper Juventus saat ini, Wojciech Szczesny. Pada laporan itu juga, Di Marzio menambahkan kalau Donnarumma sebenarnya masuk ke dalam daftar prioritas pemain yang akan didatangkan. Namun karena Allegri, manajemen klub memilih untuk mundur dalam perburuan. Romelu Lukaku bahagia di Inter Milan. Spekulasi kepindahan Lukaku semakin kencang menyusul kepergian pelatih Inter Antonio Conte. Namun isu tersebut dibantah oleh agen sang pemain Federico Pastorello. Melansir Football Italia, Pastorello menegaskan bahwa Lukaku bakal tetap bertahan di Inter meskipun Conte angkat kaki dari Giuseppe Meazza. Dia menyebut kliennya itu bahagia bermain bersama La Benemata. Kontrak Romelu Lukaku sendiri di Inter Milan berlaku hingga musim panas 2024 mendatang. Marcel Sabitzer kasih kode ke Tottenham Hotspur. Gelandang tengah RB Leipzig, Marcel Sabitzer memberi kode kepada klub asal London Utara Tottenham Hotspur apabila dirinya ingin mencari tantangan baru pada kampanye musim depan. The Lily Whites memang sempat dikaitkan dengan kepindahan Sabitzer pada Mercato musim panas 2020 lalu. Tetapi klub memilih mundur karena tidak dapat memenuhi klausul pelepasannya senilai 43 juta pound sterling. Kini situasi Sabitzer bisa membuat harganya diturunkan menjadi 15 juta pound sterling. Kabar positif itu jelas menguntungkan Tottenham. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!